Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Happy Sunday! Wah, senang sekali Kak Pili ya, karena hari ini kita bisa bersama-sama lagi beribadah pada Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah bulan Oktober 2021, minggu yang ketiga. Dan hari ini juga kita akan menceritakan tentang Allah menyelamatkan dalam sesi yang ketiga. Wah, kira-kira hari ini kita akan cerita tentang tokoh siapa ya? Tapi kalau adik-adik ingat nih, minggu lalu tokoh kita siapa ya? Siapa? Ruth. Betul sekali. Ruth itu orang yang menomorsatukan Tuhan. Meskipun dia bukan orang Israel tuh kan ya. Tapi dia bilang apa? Dia bilang sama Ibu Naomi, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dengan begitu dia bilang apa? Dia mau menjadikan Tuhan Allah sebagai yang nomor satu dalam hidupnya. Adik-adik, hari ini kita menyanyikan sebuah lagu. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Meskipun kita masih kecil, kita hanya di rumah saja. Tapi adik-adik di rumah kan belajar, sekolah, berkegiatan di rumah kan. Nah, di situ pun itu adalah suatu kerja kita buat Tuhan, dan kita bersyukur karena kita masih boleh kerja buat Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena kami pun masih boleh punya kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Meskipun kami hanya di rumah, meskipun kami bersekolah di rumah, kami hanya melakukan aktivitas kami di dalam rumah. Tapi kami bersyukur karena di sini pun kami boleh menunjukkan suatu bentuk pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan atas ibadah kami, dan Tuhan sendiri akan memberikan firman Tuhan kepada kami, memberkati setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah adik-adik, tadi kita nyanyi ya. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, apa ya benar ya? Kalau kita bekerja untuk Tuhan itu cuma manis terus, cuma indah terus, cuma lancar, menyenangkan terus. Kita di rumah kan juga bekerja untuk Tuhan kan? Melalui sekolah kita, melalui kita di rumah sama orang tua, sama saudara-saudara kita melakukan banyak hal di rumah. Itu juga satu bentuk kita kerja buat Tuhan. Tapi nggak selalu manis kadang ya. Kadang kita merasa susah, kadang merasa bosan, kadang merasa aduh sulit sekali sekolahnya. Aduh pekerjaan di rumah banyak sekali. Wah adik-adik, memang meskipun kita merasa sulit ya, merasa tidak selalu manis, tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu menguatkan kita. Bahkan kita boleh belajar dari Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita.
terlalu besar kasih-Mu Tuhan untuk kita. Maka sekarang maukah adik-adik di rumah berkorban untuk Tuhan Yesus? Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku. Adik-adik, hari ini kisah tentang tim SAR, Search and Rescue. Ya, adik-adik masih ingat gak? Mencari dan menyelamatkan. Nah, hari ini Kak Billy akan menceritakan tentang seorang polisi yang berusaha, yang berjuang, yang bahkan rela berkorban untuk menyelamatkan seorang anak. Yuk kita saksikan videonya.
Wah, adik-adik, kalau tadi kita lihat ya, Aibda Joel. Aibda itu pangkatnya di dalam kepolisian. Nah, dia menyelamatkan Leonard, seorang anak laki-laki berumur 11 tahun yang tenggelam di sungai. Aibda Joel ini dia berupaya mati-matian beneran. Jadi dia tuh berusaha berjuang, berusaha dia tuh sampai dia bahkan dibilang membahayakan dirinya sendiri. Bayangkan itu sungai dengan air yang sangat deras, bahkan ada pusaran air di sana. Yang kalau dia sampai tersedot oleh pusaran air itu, wah akibatnya pasti fatal. Dia pasti akan mati. Nah, adik-adik, dia berjuang, dia rela berkorban untuk seseorang yang bahkan tidak dia kenal. Adik-adik, ada sebuah cerita di Alkitab yang juga menceritakan tentang perjuangan dan pengorbanan. Dia dipakai Tuhan sebagai alat penyelamat bagi bangsa Israel. Wah, kira-kira siapa ini ya? Hari ini Kak Pilih akan menceritakan tentang Esther. Wah, Esther Kak, Esther itu ratu. Ya benar, Esther itu ratu. Kisah Esther itu dicatat di dalam Alkitab, di dalam kitab yang bernama Esther. Nah, nanti adik-adik di rumah baca yang lengkap ya. Ada 10 pasal di dalam kitab Esther yang ceritanya sangat menarik. Menunjukkan bagaimana cara Tuhan Allah menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan khususnya waktu itu bangsa Israel. Adik-adik, Esther itu bukan orang yang dari kedudukan yang tinggi. Bukan. Esther itu bukan orang yang punya harta yang banyak. Bukan. Bahkan Esther itu sejak kecil dia telah ditinggal oleh orang tuanya karena meninggal. Jadi dia adalah anak yang yatim piatu. Tapi puji Tuhan karena dia punya seorang paman, jadi saudara dari orang tuanya yang bernama Mordekai. Nah, Mordekai inilah yang merawat Esther sejak dia kecil hingga dia dewasa. Pada zaman Esther ini, bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Persia. Rajanya bernama Raja Ahasiweros. Nah, pada waktu itu Raja Ahasiweros itu baru saja memecat ratunya yang bernama Ratu Wasti. Kenapa? Aneh ya, ratu dipecat. Tapi pada waktu itu perkataan raja itu menjadi peraturan yang harus ditaati. Nah, si Ratu Wasti itu waktu dipanggil datang sama raja, dia nggak datang, dia nggak mau datang. Akhirnya raja marah dan Ratu Wasti dipecat dari kedudukannya sebagai ratu. Dan sekarang raja sedang mencari ratu yang baru. Singkat cerita, Mordekai membawa Esther ke istana dan akhirnya Estherlah yang terpilih menjadi ratu dari bangsa Persia waktu itu. Nah, adik-adik, tapi Mordekai berpesan sesuatu kepada Esther. Esther, kamu jangan menceritakan asal-usul atau asli bangsamu dari mana kepada orang lain.
Jadi adik-adik, di situ tidak ada orang yang tahu bahwa ternyata Ester ini adalah bangsa Yahudi, bangsa Israel. Nah, Mordekai itu mempunyai kedudukan sebagai pejabat di negara Persia. Tapi ada satu orang yang gak suka sama Mordekai. Namanya adalah Haman. Haman ini padahal dia sudah diangkat oleh raja menjadi pejabat yang paling tinggi yang membawai pejabat-pejabat lain. Nah, si Haman ini sombong sekali. Dia mintanya gini, kalau aku lewat ya kalian harus sembah aku semuanya. Mordekai gak mau dong menyembah manusia karena dia hanya menyembah siapa? Allah yang hidup. Haman marah. Dia bilang, awas kamu Mordekai ya, aku akan membunuh kamu. Tapi dia pikir-pikir, rugi dong kalau aku cuma bunuh satu orang. Mending aku bunuh aja seluruh bangsa Yahudi di sana. Semua bangsa Yahudi, bangsa Israel yang ada di sana itu akan aku bunuh sekalian. Maka kemudian Haman mengajukan suatu peraturan kepada raja. Dia bilang gini, bahwa semua bangsa Yahudi harus dibunuh. Dia bilang sama raja, raja, bangsa Yahudi itu gak mau ikut peraturanmu. Bangsa Yahudi itu, mereka gak mau mengikuti apa yang sudah kita tentukan. Kenapa? Gara-gara mereka tidak mau menyembah si Haman saja. Dan akhirnya raja pun mengesahkan peraturan itu. Dikasih meterai sama raja. Bahwa seluruh bangsa Yahudi boleh dibunuh. Wah, adik-adik, Mordekai yang tahu tentang hal ini, hatinya sedih. Karena apa? Dia orang Yahudi, Ratu Ester pun orang Yahudi, dan banyak dari keluarga dan teman-teman mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan berarti mereka pun terancam untuk dihukum mati. Wah, adik-adik, keadaan bangsa Yahudi saat itu di ujung tanduk. Bahaya sekali. Rencana Haman itu sama dia sudah mulai dijalankan. Maka Mordekai berpikir, yang bisa menyelamatkan bangsa Yahudi saat ini hanya Ratu Ester. Maka kemudian Mordekai mengatakan kepada salah seorang bawahan Ester. Dia bilang begini adik-adik. Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Wah. Ester disuruh maju ke raja supaya ngomong, supaya mengadukan tentang masalah ini loh. Tapi adik-adik, pada saat itu di sana ada sebuah peraturan yang penting. Peraturannya itu begini, bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan Ester bilang, sudah selama 30 hari ini aku belum dipanggil menghadap raja. Dan adik-adik, undang-undang ini pun berlaku bagi Ratu Ester. Padahal dia ratu, tapi dia kalau mau menghadap raja tetap harus menunggu sampai raja itu mengulurkan tongkat emasnya baru dia boleh datang. Gak bisa enak, raja, aku mau ngomong nih. Adik-adik, kalau ngomong kayak gitu bisa-bisa apa? Hukuman mati. Wah, maka kemudian Ester berpikir, keadaan ini membahayakan dia. Dia bisa saja dihukum mati oleh raja. Maka kemudian Ester bilang pada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di kota Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang.
Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Adik-adik, Esther sebelum dia memutuskan apa yang akan dia lakukan, dia berdoa pada Tuhan. Di dalam kata-katanya dia kepada Mordekai pun dia bilang apa? Berdoalah dan berpuasalah untuk aku. Dia meminta bahwa semua bangsa Yahudi untuk mendukung dia di dalam doanya. Supaya dia akan maju menghadap raja, supaya raja berkenan menerima dia. Wah, adik-adik, ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit ya sebenarnya. Sulit, karena apa? Hukuman mati taruhannya. Dari kata-kata Esther ini, kata-kata yang dia bilang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini menunjukkan suatu bentuk kerelaan hati Esther untuk berkorban bagi bangsanya. Kata-kata itu keluar dari mulut Esther, seorang perempuan muda. Keluar dari hati yang terdalamnya, bahwa dia rela mengorbankan hidupnya bagi bangsanya. Adik-adik, pengorbanan Esther ini sepertinya berlawanan dengan akal sehat kita ya. Ngapain Esther, kamu kan ratu, kalau kamu ratu kan kamu pasti aman. Tapi bagi Esther tidak. Dia rela berkorban bagi bangsanya. Maka dia berdoa, dia berpuasa, kalaupun dia harus mati, dia rela. Esther sedia melakukan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk kesediaannya. Dia mau jadi alat di tangan Tuhan. Dia mau Tuhan pakai hidupnya untuk menyelamatkan umatnya. Maka adik-adik, kemudian Esther mulai mempersiapkan dirinya. Dia berdoa, dia berpuasa, begitupun dengan seluruh orang Yahudi bersama-sama dengan dia. Adik-adik, pada hari yang ketiga, jadi setelah mereka berpuasa 3 hari, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Wah, adik-adik, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Wah, selain Esther itu cantik, tapi dia pun sudah mempersiapkan diri. Dedek bayangkan, dia bisa saja dihukum mati oleh raja. Tapi di sini dikatakan, berkenanlah raja kepadanya. Kak Pilia percaya ini juga adalah campur tangan Tuhan. Nah, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu. Kata Esther begini, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan. Wah, Esther nggak langsung ngadu ke raja-raja itu Haman dong mau bunuh orang-orang Yahudi. Enggak. Tapi Esther dengan kecerdikannya, dengan kebijaksanaannya, karena dia sudah meminta pada Tuhan untuk memimpin setiap langkahnya, maka Esther malah mengundang raja dengan Haman datang ke pesta. Kemudian setelah pesta, lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Raja, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman besok. Wah, adik-adik, raja dan Haman diundang lagi datang ke pesta oleh Esther.
Apa ya maksudnya Esther ya? Tapi adik-adik, semua itu karena hikmat dari Tuhan. Sehingga Esther tahu apa yang harus dia lakukan. Esther tahu apa yang harus saat itu dia katakan kepada raja. Nah, akhirnya besoknya raja datang lagi dengan Haman. Wah, raja sudah senang sekali hatinya lihat Ratu Esther yang cantik. Dan kemudian dia sampai bilang lagi kepada si Ratu Esther, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Waduh. Saat itu Esther bilang gini, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba dan bangsa hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Ya adik-adik bayangkan Esther bilang ke raja bahwa dia dan bangsanya mau dibunuh dan dibinasakan. Maka raja marah. Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Pada akhirnya adik-adik, Haman digantung di tiang gantungan. Haman mati. Adik-adik, Esther, dia sudah rela berkorban bagi bangsanya. Dia rela menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Adik-adik, kita pun juga mau dipakai Tuhan menjadi alat. Ada tindakan-tindakan nyata yang bisa kita lakukan saat ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa aku rela berkorban untuk temanku. Aku rela berkorban untuk keluargaku. Aku rela berkorban untuk orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Contohnya nih ya, adik-adik kamu bisa misalnya menyisihkan uang jajanmu untuk diberikan pada temanmu yang kurang mampu. Misalnya, kamu bisa membantu meringankan beban pekerjaan di rumah. Bantu orang tua di rumah. Nggak ada salahnya kan bantu cuci piring, sapu, bantu pel, bantu apapun yang bisa kamu lakukan di rumah. Rela berkorban untuk menolong orang lain. Misalnya juga kamu rela mendoakan teman-temanmu. Setiap malam ambil nama temanmu siapa yang hari ini mau kamu doakan. Adik-adik, semua ini adalah tindakan nyata yang bisa kita lakukan, menunjukkan bahwa apa? Aku rela berkorban untukmu. Seperti Ratu Esther yang rela berkorban untuk menyelamatkan bangsanya. Maka kita pun mau dipakai Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan untuk orang lain. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dalam Mazmur 13 ayat 6a. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Adik-adik, kita akan berikan bejana untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan juga sebagai tanda aku rela berkorban untuk orang lain, untuk Tuhan, dan aku mau dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Meskipun aku harus berkorban bagi orang lain, tapi semuanya itu dapat kutanggung di dalam Tuhan. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kami melihat bahwa Tuhan memberi hikmat, Tuhan memimpin setiap apa yang harus dilakukan oleh Ratu Ester. Dan kami melihat betapa dia punya hati yang rela berkorban, hati yang mau dipakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Ajari kami Tuhan, kami pun menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh dipakai, untuk menyelamatkan orang lain, untuk menolong orang lain, untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan pada misi penyelamatan berikutnya. See you next week ya. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.